bersyukur sekali ya. Ada yang datang bersama dengan semua keluarga, ada yang lengkap nggak? Anak-anak, papa mama dan opa oma. Apakah ada? Ada? Oh, yang hadir bersama dengan papa mama aja happy gak semua? Happy, oke benar. Nah teman-teman, anak-anak kita panggil Bapak Misael yuk. Biasanya yang cerita firman Tuhan itu ibu-ibu terus kan ya. Nah hari ini kita mau panggil Bapak Misael. Soalnya dia susah gak mau datang ke kids terus ya kan. Nah hari ini kita panggil Bapak Misael ya. Siapa yang pernah jatuh? Siapa yang pernah jatuh? Bapak Misael ayo bangun pelan-pelan. Ya. Bapak Baik. Misael baru jatuh. Jatuh cinta Jadi, guys. Harus jalan pelan-pelan, berdirinya pelan-pelan. Ya. Oke. Kenapa? Saya jatuhnya kenapa ya? Jatuh cinta. Iya. Nah, waduh, langsung berkilauan. Oke, nah hari ini, sapa dulu deh ya. Halo anak-anak. Oh jarang kelihatan jadinya nggak kenal aku ya. Nah kalau papa mama sama opa oma coba halo papa mama opa oma anak-anak muda. Nah lebih jadi terlihat berarti saya memang mukanya dewasa. Dewasa. Oke. Mencari kemudahan di tengah kedewasaan yang semakin bertambah. Apa-apa, oke. Nah, saudara-saudara, anak-anak, teman-teman semua, Bapak Ibu, di hari Natal biasanya kita banyak mencari, bener Ibu Vivi? Mencari? Cari apa? Tuh, sel. Wah kayaknya ini mah bukan anak-anak. Oh, papa mamanya ya? Papa mama, opa oma mungkin ya. Atau Biasa kakak-kakak. kakak-kakak muda Om, ya. tante. Selnya 50% plus 25. Karena pakai tit gitu ya. ada platform pembayaran yang warna biru itu Ini ya. ya, Gitu. yang warna biru ya. Yang warna biru. Oke. Atau terus, biasanya bulan Desember ini bulan liburan. Siapa yang udah liburan anak-anak? Ada yang udah? Anakku, kau belum liburan, jangan gitulah. Jadi papa mamanya pressure nih. Kok nggak ajak anaknya liburan sabar gitu sedikit ya. lagi ya, masih Sedikit ada lagi, hari Jan. esok Sedikit- nak, sedikit sabar. lagi ya, selalu ada hari esok. Siapa yang sudah pergi liburan? Ya, siapa yang sudah liburan? Ada. Oh, udah, Nathan. banyak tuh yang udah Oh, liburan. iya. Yang muda-muda nggak sempat liburan Eli ya? juga. Tertekan oleh pekerjaan, pejuang rupiah, semangat ya. Kerja Opa oma, papa mama siapa yang sudah liburan, sempat liburan, ada? Belum, waduh ini mudah-mudahan ada kesempatan untuk liburan ya. Tapi biasanya kalau dekat-dekat tahun baru hotelnya mahal, atau penuh begitu ya. Nah kadang-kadang juga di tengah hari Natal, menjelang hari Natal kita cari hadiah. Kita cari hiasan, pohon-pohon Natal biasanya entah di rumah, entah di gereja ya, di bawah kalau yang udah foto tadi banyak sekali hiasan. Tapi tahu nggak anak-anak semuanya ribuan tahun lalu di Natal yang pertama ada yang mencari juga. Siapa tuh? Siapa ya? Siapa ya kira-kira? Siapa yang mencari? Dengan Mencari, bilang cari. di mana raja itu? Where is the king? Anak-anak tahu nggak siapa yang cari raja waktu itu? Ribuan tahun lalu di hari Natal yang pertama. Siapa? The wise man. Oke. Ada yang orang Majus baru Oke, ngomong pakai bahasa Indonesia ya. Ada mau pakai bahasa lain, Spanyol, Meksiko dan sebagainya ya. Nah, saudara-saudara di waktu malam Natal yang pertama, ada orang-orang Majus yang mencari ya, mencari seorang raja yang sejati. Raja biasanya ada di mana? Tempatnya Raja ada di mana? Raja Tempatnya di di mana? mana? Istana, oke. Istana, Ya, anak-anak betul. muda lebih sering lihat film yang dongeng-dongeng fantasi-fantasi ya. Anak-anak kok kurang tahu raja ada di mana ya. Oke, ayo anak-anak kita jarang-jarang dengerin Bapak misalnya sini ada ke depan. Lebih Yuk, maju ke depan lihat ke boleh depan, juga. boleh ke depan juga. Ya. Nah, sambil kita mau baca nih sama-sama yuk semuanya. Oke. Anak-anak, papa, mama, opa, oma, anak-anak muda, remaja semuanya yuk. Kita baca 2 ayat pertama ini dari Matius 2 ya, ayat 1 sampai 2. Kita baca sama-sama ya. Anak-anak siap? Siap. Anak muda juga siap. Yuk, 1, 2, 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, ternyata ribuan tahun lalu
ada orang-orang Majus yang jumlahnya berapa ya? Ada yang tahu nggak? Jumlahnya berapa orang Majus? 3, masa? Kalau 3 mah kayaknya datang ke Yerusalem nggak heboh deh. Ya kira 1.000. Bisa jadi mungkin maksudnya segerombol ya. Ini kenapa dari tadi anak saya terus yang jawab ya. Mau cari atensi mungkin. Nah anak-anak, Bapak Ibu, teman-teman semua, pada waktu itu ketika Tuhan Yesus sudah dilahirkan. Jadi orang-orang Majus itu datang ketika Yesus sudah lahir. Jadi sepertinya penggambaran-penggambaran yang selama ini kita lihat itu kurang tepat ya. Orang Majus datang pas Tuhan Yesus lahir persis hari itu. Ternyata kalau kata Matius, setelah Tuhan Yesus dilahirkan, ya Bu Vivi, di mana tuh? Dilahirkannya di mana tuh? Di tanah Yudea, kota Bethlehem. Dan waktu itu yang memerintah di Yudea siapa coba anak-anak tuh? Ada yang Bapak misal kuningin nih. Pada zaman Raja, ada yang tahu nggak Raja Herodes raja seperti apa? Jahat. Kenapa jahat ya? Kenapa? Kamu lagi yang jawab. Karena dia, sepertinya saya mau langsung nyanyi segala kemuliaan ya. Betul. Jadi salah satu alasan ya anak-anak, Bapak Ibu semua, kenapa Raja Herodes itu jahat? Karena tahtanya mau diambil ternyata Bu Vivi. Betul. Ya. Terus apa lagi yang dilakuin tuh? Jahat. Kalau kata orang sekarang tuh apa? Narsis. Narsis. Betul. NPD, Narcissistic Personality Disorder, betul. Iya. Siapa yang lulusan psikologi? Tolong koreksi saya kalau salah gitu ya. Dan juga sombong. Siapa di sini anak-anak yang sombong? Ada nggak yang sombong? Nggak sombong. Oh aduh. Kenapa tangan saudaranya diangkat sendiri begitu ya? Nah teman-teman semua, saudara-saudara, waktu itu Raja Herodes adalah raja yang sangat jahat. Dia sangat tega untuk membunuh orang-orang yang menghalangi dia untuk berkuasa selama-lamanya. Karena itu Raja Herodes dikatakan adalah raja yang sangat-sangat melakukan apapun, menghalalkan segala cara supaya dia tetap berkuasa. Supaya tadi kata anak saya ya kebetulan benar, tahtanya itu tetap bertahan. Nah tapi waktu itu datang orang-orang Majus dari timur. Kira-kira dari timur dari mana tuh Bu Vivi ya? Ada lagunya nggak tuh? Dia kenapa begini ya? Nggak tahu juga ya. Wah di Serpong buta arah. Oh di Serpong buta arah, tapi tahu sih timur, barat, utara, selatan ya. Iya. Ada lagunya tuh. Jangan nyanyi lah ya, bukan waktunya nyanyi ya guys. Nah jadi waktu itu orang-orang Majus itu datang dari timur dan mereka nyampe ke Yerusalem untuk mencari seorang raja. Dan seperti yang tadi kita semua tahu, kalau cari raja biasanya di istana. Tapi ketika mereka sampai di istana, mereka ketemu raja nggak? Ketemu Raja Herodes tadi. Tapi jauh di dalam lubuk hati mereka merasa kok kayaknya bukan dia ya. Apalagi dikatakan raja yang baru lahir. Masa tiba-tiba ketemunya yang sudah langsung peot begitu ya, langsung sudah tua, enggak. Tapi bayi ternyata yang mereka cari dan mereka enggak ketemu itu di tengah istana yang besar sekali di Yerusalem itu. Dan kemudian akhirnya orang-orang Majus itu yang katanya pinter-pinter, banyak baca buku pada waktu itu, banyak baca tulisan-tulisan tentang budaya-budaya berbagai suku bangsa, termasuk orang-orang Yahudi. Mereka bertanya, di mana dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Mereka tahu dari mana? Katanya ternyata kami telah lihat bintangnya di timur. Nah ngomong-ngomong soal bintang nih Bu Vivi. Pernah lihat bintang nggak? Nggak sama aku ya. Anak-anak siapa yang pernah lihat bintang anak-anak? Ada yang pernah lihat bintang nggak? Stars. Yeah. Ada di mana? Di dalam mobil. Yang biru. Oke, di langit yang biru. Bintang itu kelihatannya kalau malam-malam atau siang-siang? Malam-malam, betul. Pernah lihat apa? Oh pagi-pagi ada bintang. Mungkin itu bukan di mobil, bukan di langit, tapi di kamar ada lampu ya, bintang-bintang. Oh pernah ada juga? Apa? Oh aurora. Oh aurora. Oh iya ini benar ada juga ya, bagus sekali. Oke. Di mana ya? Saya juga belum pernah lihat secara langsung. Adanya di film sore ya. Nanti tayang di tit gitu ya. Nah kalau lihat bintang itu rasanya wah langitnya bagus, penuh dengan bintang. Dan waktu itu orang-orang Majus itu melihat satu bintang itu. Yang sebenarnya nggak tahu sih ya, mereka nggak tahu itu bintang datangnya dari mana, dari rasi bintang yang mana.
Tapi yang pasti bintang itu menuntun mereka kepada satu raja yang sejati. Yang katanya baru dilahirkan di kota Bethlehem. Nah, teman-teman semua saudara anak-anak artinya apa? Tuhan menunjukkan kehadirannya kepada orang-orang Majus secara personal sekali. Pribadi sekali. Harus pakai bintang nuntunnya Bapak Misael? Nah, karena orang Majus seperti yang tadi Bapak Misael jelasin, mereka ngerti tuh masalah perbintangan, ya. Dan Tuhan menunjukkan kehadirannya dengan cara yang bisa mereka mengerti. Demikian juga di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, anak-anak, ya. Walaupun anak-anak mungkin belum kenal nih Tuhan Yesus siapa ya, tapi Tuhan bisa menunjukkan dirinya kepada kita dengan berbagai hal. Kalau kita lihat pemandangan yang bagus, ya kita bisa lihat kebesaran Tuhan. Betul. Lihat apa lagi Bu Vivi? Siapa yang pernah lihat Ladybug? Ladybug? Yang kecil. Ladybug pernah ya? Oke. Pernah. Itu, siapa yang pernah lihat lagi? kuntumnya bunga dari yang kecil sampai dia bisa mekar? Wah. Pernah lihat apa? Oh gitu. Apa pernah kasih bunga ke Koko gitu ya? Oke. Siapa yang pernah lihat pelangi? Pelangi. Nah, berapa hari lalu kayaknya sempet tuh ada pelangi tuh. Iya. Di rumah Bapak Misael sih ada pelangi, ya. Oh, tiga pelangi. Di banyak bola sekali. Matamu. Di bola. Lucu juga, saya tidak terpikir lagu itu ya teman-teman ya. Melihat keindahan Tuhan ya. Melihat, ya lihat alam semesta, kita bisa melihat Tuhan yang luar biasa menciptakan semuanya. Tapi kita juga bisa melihat kehadiran Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan di dalam setiap hidup kita masing-masing. Ya, tadi siapa anak-anak yang katanya takut, pernah takut siapa? Nah, mengalami nggak Tuhan hadir? Merasakan, oh iya di tengah ketakutan aku Tuhan ada. Pernah mengalami? Pernah, puji Tuhan ya. Anak-anak muda yang lagi ketar-ketir ini akhir tahun depan nggak tahu gimana kerjaannya, gimana semester besok, sibuk apa enggak. Siapa yang pernah mengalami kasih Tuhan yang menguatkan kalian? Nah, kalau anak muda manggut-manggut, kalau anak-anak kecil angkat tangan ya. Jadi setiap kita, apapun kondisi hidup kita, Tuhan selalu menyatakan dirinya secara personal ya. Bu Vivi pernah takut nggak? Pernah dong. Sama suaminya ya? Hah? Ups. Sama anaknya. Itu sayang mungkin maksudnya ya, gitu. Daripada ngomongin keluarga sendiri kita lanjut dulu ya. Nah, ketika orang-orang Majus itu datang ke Yerusalem, saudara-saudara, mereka bertanya kan, di mana raja itu? Nah, bayangkan ketika waktu itu ya, kalau kita jadi Raja Herodes, perasaannya seperti apa? Loh, saya kan jadi raja. Kok orang-orang Majus ini yang gak tahu dari mana, cuman katanya bilang dari timur. Kok mereka cari raja yang lain? Kira-kira perasaannya gimana Bu Vivi? Pertama-tama terkejut. Kayak Coba gimana? Terkejut? Anak-anak terkejut. Mangap terus ya 10 menit. Lapar mungkin itu ya. Kayak gini. Sampai jatuh. Nah, marah kayaknya ya. Marah nggak? Yang kedua marah. Coba Bapak bisa marah. Jangan di depan jemaat dong. Ya. Jadi kurang pencitraan saya hari ini. Ya, udah jatuh tadi marah-marah lagi ya. Apalagi kira-kira? Raja Herodes yang waktu itu dia menjadi raja, kok orang-orang dari timur ini datang malah nanyain raja yang lain. Betul. Bahkan dikatakan semua kota Yerusalem, semua penduduk Yerusalem waktu itu kaget bareng-bareng Bu Vivi. Gimana tuh perasaannya penduduk Yerusalem waktu itu? Lah, kok ternyata ada raja yang lain? Iya, karena mungkin selama ini yang mereka tahu ya Raja Herodes saja. Betul. Yang memerintah mereka, yang sebenarnya kejam jahat. begitu ya. Iya. Tapi kok bisa ada kabar ini? Yang begitu. lain, raja yang Kabar lain yang masih lain, bayi lagi ya. Masih bayi. Terus gitu. katanya orang-orang Majus ini mau menyembah raja ini. Waduh. Nah, tahu nggak adik-adik, teman-teman semua, Bapak Ibu, ternyata nubuat berita tentang raja ini bukan hanya datang waktu itu kepada orang Majus. Tapi ratusan tahun sebelumnya sudah ada tuh melalui perkataan Tuhan kepada Nabi Mika ya. Saya bacain. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari antaramu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel. Atau dengan kata lain seorang raja ya, yang asalnya sudah sejak dahulu, sejak zaman dahulu. Artinya apa? Sebelum ada raja-raja waktu itu dan yang akan datang, raja ini sudah ada.
Bahkan kalau mundur lagi ratusan tahun lagi sebelumnya, bahkan ribuan tahun, di kitab Bilangan, ya, seorang Bileam pernah berkata begini, aku melihatnya, tapi bukan sekarang. Aku memandangnya, tapi belum dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set. Artinya apa? Seorang raja akan lahir, memerintah, dan juga memberikan kebebasan yang sejati buat semua umat Tuhan. Ternyata rajanya seperti itu, Bu Vivi. Bukan yang kejam, bukan yang jahat. Malah kata Nabi Mika di ayat-ayat berikutnya akan menggembalakan umat Tuhan katanya. Apa Berarti itu menggembalakan, Bapak? Menggembalakan itu, ini pertanyaan-pertanyaan saudara ya lebih ke untuk menjelaskan anak-anak ya. Memimpin ya orang-orang yang ada di bawahnya, rakyatnya kepada jalan yang benar, kepada hidup yang lebih baik, hidup yang benar, bukan hidup yang salah, begitu Bu Vivi ya. Nah, ketika dikatakan orang Majus melihat bintang itu, ternyata perasaan mereka beda sama perasaan Herodes yang kaget dan marah-marah. Mereka sangat bersuka cita dikatakan. Dan kemudian mereka melihat raja yang masih bayi itu, mereka menyembah dia. Wah. Nah, kemarin anak-anak di Grace Life Kids ada ceritanya ya? Sudah dengar dan sudah tahu bagaimana posisi menyembah. Ada yang masih ingat? Waduh, nah itu Ada yang tuh. masih ingat? Gimana tuh ya? Posisi menyembahnya bagaimana? Udah masih ngantuk, ingat? Bu Vivi. Sini. Bagaimana? Wah, keren banget. Ada betul. lagi? Betul. Bagaimana lagi? Wah. Ya Menyembah. cukup. Jangan ntar Betul. dikira ada penyembahan berhala ya malam ini. Tapi betul, tadi Bapak Ibu mungkin di belakang nggak bisa lihat ya. Saya habis jatuh sih jadi nggak bisa nyontoin. Jadi Ibu Vivi juga bisa nggak nyontoin? Contohin. Coba anakku Jededaya. Jededaya boleh bantu contohin posisi tadi menyembah gimana? Sini, coba sama sini Nia di depan. juga. Sama Di Nia, depan, sini di depan. boleh, sini. Ya, jadi Feli juga membungkuk, boleh. berlutut, berlutut, sampai terus kepalanya di mana? Sampai kepalanya? Kepalanya di? Ke tunduk. Betul sekali. Oke. Ya udah cukup, nanti terima pegel kasih. ya. Jadi bukan sekedar datang terus katanya kasih persembahan lagi ya luar biasa banyak dan mewah sekali. Tapi benar-benar menyembah itu sampai seperti memberikan seluruh dirinya begitu kepada bayi yang baru lahir ini yaitu Yesus itu. Dan ternyata ini juga bukan sesuatu yang tiba-tiba ada. Kelahiran seorang raja yang akan disembah oleh suku-suku bangsa lain, termasuk orang-orang Majus ini yang bukan orang Yahudi, ya. Itu sudah pernah dicatat oleh seorang pemazmur, ya. Dikatakan kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau mengantarkan persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa mengabdi kepadanya. Wah. Ternyata jauh-jauh hari pemazmur itu sudah melihat dengan mata imannya. Bahwa suatu hari nanti Bu Vivi, ternyata ada tuh raja yang bukan Daud, bukan Salomo, tapi lebih besar dari Daud dan Salomo. Berarti ini seperti yang sudah ditulis bahwa janji Tuhan lahir dari keturunan Abraham, Daud. Ya. Dan ini raja yang paling keren. Luar biasa, Karena pasti digenapi itu janjinya. Kerajaannya bukan cuma terbatas di Israel. Betul, tapi seluruh bangsa. Suku bangsa. Ya. Seluruh suku bangsa boleh mendengar. Bahkan kata Nabi Yesaya nih Bu Vivi coba boleh bacain. Nabi Yesaya juga bilang yang sama. Oke. Ya. Coba Ibu Vivi Anak-anak bacain. boleh perhatikan ke depan. Yo, lihat tuh Yesaya 60 nih ya. Coba. Ibu Vivi bacain pelan-pelan Ya. ya. Bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Sejumlah besar, lanjut. Unta dan akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba dan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan kemasyuran Tuhan. Wow. Jadi orang-orang itu datang, termasuk orang-orang Majus kepada bayi Yesus, bukan sekedar menyembah terus pulang. Tapi mereka mempersembahkan yang terbaik buat bayi Yesus ini. Ya, mereka sujud menyembah dan mempersembahkan persembahan kepada dia yaitu emas,
kemenyan atau dupa, dan mur. Anak-anak ada yang pernah lihat emas nggak? Hah? Udah pernah? Di mana? Papa, di mall. Ada batu, logam mulia ya mungkin ya, emas ya. Emas. Oh, ada apa? Oh, a diamond. Wah, itu ada lagunya juga tuh ya. Shine bright like a diamond ya. Kalau di restoran ada emas nggak? Nah, emas adanya ya begitu. Nah, teman-teman semua, saudara-saudara, Bapak Ibu, waktu itu orang-orang Majus menyembah Yesus yang baru lahir itu dengan memberikan persembahan yang terbaik buat Yesus. Kenapa? Karena Yesus datang justru bukan bagi orang-orang yang tinggi hati. Seperti para ahli Taurat waktu itu. Mereka tahu nubuatan Nabi, tapi mereka mengabaikan itu semua. Tidak datang untuk orang-orang yang kejam dan sombong seperti Raja Herodes. Tapi Yesus sang Raja yang sejati itu datang buat orang-orang yang dengan rendah hati mau datang menyembah kepada Yesus. Apa tuh Bu Vivi rendah hati ya? Buat anak-anak. Rendah hati. Kesungguhan hati. Artinya kita apa? waktu datang kepada Tuhan bukan karena kita pengen-pengen. Bukan karena kita mau sesuatu dari Tuhan. Nah, misalnya ya. anak-anak lagi mau naik kelas nih, mau ujian. Berdoa, baru doa ya. Tuhan tolong dong gitu. Supaya aku naik kelas. Supaya aku naik kelas. Tuhan aku minta dong mau nilai liburan. Bagus. Oh liburan, nah, oke. bukan cuma minta-minta. Ya. Tapi kita datang karena kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus. Ya. Dan orang Majus akhirnya setelah ketemu dan bersuka cita menyembah Yesus yang baru lahir waktu itu. Mereka pulang dengan sebuah peringatan di dalam mimpi. Anak-anak ada yang pernah mimpi enggak? Pernah mimpiin siapa? Mimpin siapa? Mimpi apa? Anak-anak bingung ya. Anak muda nih kayaknya mimpinya lebih banyak ya. Oh iya apa-apa. Mimpi apa? Mimpi apa? Pelin mimpi apa? Oh main Roblox. Ternyata itu hanya dalam mimpi ya. Bukan kenyataan ya. Nanti boleh tanya papa mama. Aduh capek deh ya. Kalau anak-anak muda nih ada yang pernah mimpi apa nih? Mimpi financial freedom mungkin ya. Waduh, haleluya amin. Nah waktu itu orang-orang Majus itu dapat mimpi bahwa jangan balik lagi ke Raja Herodes. Jangan balik lagi ke istana raja yang kejam itu. Tapi pulang melalui jalan yang lain. Tapi ini bukan sekedar kalimat penutup saudara-saudara. Ini artinya apa? Orang Majus itu taat sampai bahkan mereka pulang sampai akhir. Bukan cuma pas ketemu Tuhan Yesus. Bukan di awal-awal doang. Betul. Tapi lengkap sampai mereka menyelesaikan perjalanan itu. Tidak hanya pas ketemu Tuhan Yesus, pas mau pulang pun mereka tetap taat kepada petunjuknya Tuhan. Nah itu cerita tentang orang Majus. Sekarang kalau pertanyaan yang sama diberikan kepada kita, apa yang menjadi jawaban kita, saudara-saudara? Di mana raja yang sejati itu? Siapa sih yang sedang kita sembah hari-hari ini? Apakah Yesus itu sudah menjadi satu-satunya raja di dalam kehidupan kita? Atau mungkin kayaknya Yesus cuma salah satu raja Bu Vivi ya? Mungkin ya. Waduh, nah itu tuh ada lambangnya raja apa tuh? Lambangnya raja apa? Mahkota ya. Mahkota. Anak-anak kayaknya boleh tempel tuh mahkotanya. Nah dimana sekarang tuh? Anak-anak nanti kita akan tunggu Bapak Misael bicara sama kakak-kakak, sama papa mama, sama opa oma. Nah setelah itu kalian ingat-ingat bahwa ada raja yang ada di dalam hati kita. Oh jangan di Tempelnya iPad. di sini. Itu namanya iKing ya. Tempelnya Ini, dekat di iya. hati supaya ingat Yesus adalah raja kita. Nanti coba Ibu anak-anak. Inggit Ya. akan bagikan aktivitas untuk kita. Anak-anak boleh mengerjakannya dengan tenang sambil Bapak Misael bicara sama kakak-kakak dan opa oma semua. Ya. Bisa kerjakan dengan tenang? Bisa anak-anak kerjain ya. Oke. Anak, Kok yang bisa sebelah sini ya? Mungkin mau membantu gitu ya. di situ anak-anak boleh lengkapi ayat Alkitab yang tadi sudah kita baca. Kerjakan miss-nya. Lalu tempelkan
manik-manik di mahkota. Ya, supaya nanti mahkotanya mengingatkan kita tentang Yesus yang adalah Raja. Ya, oke. Ibu Anak-anak, Vivi contohin ya. ya boleh. Tempel Mana tuh? mahkotanya dekat di hati. Dekat di hati. Ya. Ya anak-anak boleh lihat Ibu Vivi nanti nempelnya gimana tuh. Ya. Ini ya, tempelnya ya. Loh kok ke saya? Oh ya oke. Oh di sini dong. Oh sini oke. Nah, Ini anak-anak ya di sini ya. Di sini jangan di iPad, jangan di handphone. oke. Ya. Kalau tempel stiker di handphone nanti ke scan-nya di jalan tol mungkin. Oke, yuk kita kasih kesempatan yuk supaya Bapak Misa bisa Ya, oke. bicara. Anak-anak boleh mengerjakan aktivitasnya. Ya. Jadi saudara-saudara ketika kita melihat apa yang orang Majus lakukan di hadapan Yesus yang baru lahir waktu itu. Di sana kita melihat sebuah penyembahan yang sangat mahal. Costly sekali. Mereka memberikan yang terbaik buat Yesus. Dalam bentuk emas, kemenyan atau dupa dan juga mur. Dan terlebih lagi mereka tahu bahwa raja yang sejati itu bukan ada di istana. Ketika mereka mengikuti petunjuk Allah melalui bintang itu. Mereka akhirnya sampai kepada raja yang bahkan lahir dalam kesederhanaan. Lahir bukan di istana. Lahir bukan dengan gegap gempita dirayakan oleh satu penduduk kota, bukan. Tapi raja yang dengan senyap-senyap, dengan diam-diam lahir di sebuah kota kecil. Tapi orang-orang Majus memberikan penyembahan yang sangat mahal, sangat boros buat Yesus. Mereka melakukan penyembahan yang boros itu, yang mahal itu. Dengan cara apa? Mereka mencari kebenaran yang sejati tentang siapa raja yang sejati itu. Mereka juga mengikuti petunjuk Tuhan tidak setengah-setengah. Tapi dari awal sampai akhir perjalanan mereka. Mereka percaya dan taat pada perintah Tuhan, pada petunjuk dari Tuhan. Dan ketika mereka berjumpa dengan bayi Yesus, mereka memberikan penyembahan yang total, yang seutuhnya dari seluruh diri mereka. Tidak hanya persembahan barang-barang itu. Tapi seluruh hidup mereka persembahkan. Yang terbaik dari mereka berikan kepada Yesus. Lalu bagaimana dengan kehidupan penyembahan kita kepada Tuhan? Apakah kita saat ini sungguh-sungguh menyembah Yesus sebagai satu-satunya raja di dalam hidup kita? Ataukah kita masih punya raja-raja kecil yang lain di dalam hidup kita? Kita di satu sisi mungkin khususnya hari Minggu kita bisa menyembah Yesus, memuji nama Yesus, meninggikan nama Yesus. Tapi mungkin di hari-hari lain kita punya raja-raja yang lain yang berusaha untuk menggerogoti dan berkuasa di dalam hati kita. Dan kita terus menyembah raja-raja kecil itu. Apakah raja-raja kecil itu berupa kasih? Yang sama ini mungkin kita nggak dapat dari orang tua kita, dari keluarga kita, bahkan ketika sampai kita menikah. Tapi kita terus-menerus berusaha mencari kasih itu, menyembah, mengorbankan apapun supaya mendapatkan kasih itu. Ataukah raja kecil itu berupa kenyamanan di dalam hidup kita? Kita ingin hidup kita serba nyaman dengan cara apapun. Gak perlu saya sama dengan tetangga saya yang rumahnya 3 lantai ada pakai lift. Saya cukup nyaman tapi hidupnya yang penting gak diganggu sama orang lain. Saya gak perlu berinteraksi sama orang-orang yang gak ada untungnya buat saya. Yang penting saya nyaman saja. Apakah kenyamanan hidup sedang kita sembah dan menjadi raja kecil di dalam hidup kita? Ataukah ada banyak hal lain yang kita pikir ini harus saya pertaruhkan seluruh hidup saya di sana. Hidup yang costly ini kita pertaruhkan untuk sesuatu yang sementara. Tapi saat ini Tuhan mengundang kita untuk boleh datang kembali kepada Dia dan hanya Dia. Karena ketika kita menjadikan Yesus sebagai satu-satunya Raja, kita sedang memberikan penyembahan yang sejati, yang terbaik. Gak ada lagi yang kita tahan di dalam hidup kita. Bukan karena supaya Yesus melihat hidup kita. Bukan supaya Yesus menjawab semua doa kita sesuai kehendak kita. Tapi karena Dia layak untuk menerima semuanya. Tidak ada satu pribadi, tidak ada Allah lain yang layak untuk menerima seluruh penyembahan kita. Hanya Yesus yang layak untuk menerima semuanya. Dan ketika kita mau menjadikan Yesus sebagai satu-satunya Raja di dalam hidup kita. Artinya apa? Kita memberikan hidup
untuk dipimpin oleh Yesus. Percaya dan taat. Trust and obey. Sangat mudah untuk dikatakan. Mudah untuk dinyanyikan, ada lagunya saudara. Tapi mungkin sangat sulit untuk kita lakukan day by day, hari lepas hari, menit demi menit. Untuk kita betul-betul konsisten menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Ada kalanya di dalam hidup kita mungkin ketika pekerjaan menuntut kita, ketika keluarga atau anak-anak atau orang tua kita menuntut kasih dari kita. Kita berusaha mengendalikan hidup ini, menjadi raja atas hidup ini. Tapi ketika kita mau menjadikan Yesus sebagai satu-satunya raja, maukah kita melepas semua kendali itu? Karena Tuhan yang pegang kendali. Dan kita boleh memberikan hidup kita dipimpin, dikontrol, dikendalikan oleh Tuhan saja. Nah anak-anak, bagaimana hidup yang dipimpin oleh Tuhan, Bu Vivi? Hidup yang dipimpin oleh Tuhan berarti kita mau terus lihat Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang mengarahkan hidup kita. Anak-anak bisa tahu tentang Tuhan itu dari mana kira-kira? Wah Alkitab, betul. Firman Betul. Tuhan yang hidup, yang berbicara, yang menuntun kita di dalam kebenaran, Ya. yang menunjukkan kepada kita apa yang harus kita lakukan yang baik dan benar. Maka waktu kita taat dan percaya kepada Tuhan, kita mau sungguh-sungguh menyembah, menjadikan Yesus Raja. Berarti kita sungguh-sungguh mau taat dan percaya kepada Tuhan. Taat dan percayanya setengah-setengah atau sebulat-bulat hati? Sebulat-bulat hati. Hatinya dikasih semua-muanya atau sepotong kecil? Semuanya. Kalau gitu kita mau percaya dan taat kepada Tuhan dengan sungguh. Yuk kita Thank you. berdoa yuk. Yuk. Saudara mari kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Di malam Natal ini ketika firman Tuhan kembali memberitakan kabar yang indah ini buat kita. Yesus adalah satu-satunya raja di dalam hidup kita. Apakah kita mau menerima dia, menyambut dia sebagai satu-satunya raja di dalam hidup kita? Mari kita datang kepada Tuhan membawa hal-hal tertentu dalam hidup kita. Yang mungkin saat ini sedang kita sembah, kita jadikan raja kecil dalam hidup kita. Kita pikir gak cukup nih kayaknya Yesus sebagai satu-satunya raja. Ada raja-raja lain, ada hal-hal lain yang perlu ditambahkan dalam hidup saya. Supaya hidup saya lebih baik. Supaya hidup saya lebih nyaman. Supaya orang-orang bisa memandang saya berharga. Mari kita datang membawa seluruh hidup kita dan membiarkan Yesus kembali bertahta di hati kita. Dia terus menunggu kita untuk boleh datang kepadanya dengan seluruh diri kita. Apapun yang sedang kita alami dan hadapi. Yesus tidak menunggu kita berubah hidupnya. Dari hidup yang buruk kepada hidup yang sangat berhasil. Dari hidup yang tidak dihargai menjadi hidup yang dikenal oleh semua orang, sangat populer. Enggak saudara. Tapi Yesus menunggu kita datang apa adanya di hadapan dia. Asalkan hati kita sungguh-sungguh mau dipimpin, percaya, taat, menyembah kepada dia, satu-satunya raja dalam hidup kita. Jika saudara datang dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan orang tua, mari berdoa bersama dengan keluargamu. Mungkin ada hal-hal di dalam keluarga saudara yang selama ini berusaha menguasai keluarga saudara di luar Tuhan. Biarkan hari ini Tuhan menghancurkan itu semua. Dan membawa kita untuk melihat di dalam keluarga kita hanya Yesus yang bertahta. Hanya Yesus yang menjadi satu-satunya raja atas keluarga kita. Mari datang kepada Tuhan di dalam doa di malam Natal ini. Tuhan, kami datang dengan seluruh hidup kami di hadapan Tuhan.
Bahkan ketika saat ini kami berusaha bersembunyi dari Tuhan, ngumpetin banyak hal dari Tuhan. Kami pikir Tuhan gak bisa menerobos kegelapan hati kami. Tuhan, nyatakanlah kehadiran-Mu kembali. Dan bersinarlah kembali buat kami ya Tuhan. Sinar yang jauh lebih terang daripada apapun yang tidak akan bisa kami hindari. Karena kemana kami bisa menghindari kehadiran-Mu ya Tuhan? Kemana kami bisa lari dari cahaya kemuliaan-Mu yang menyinari kegelapan hidup kami? Tuhan, kami membawa keluarga kami, pekerjaan kami, bisnis kami, studi kami, relasi kami, masa depan kami, seluruh harapan dan ekspektasi kami di akhir tahun 2025 ini, menyambut tahun 2026. Kami bawa kepada Tuhan. Tuhan, ada waktu-waktu di mana kami merasa kami yang berkuasa, kami yang sanggup untuk memenuhi semua yang kami harapkan, semua yang kami impikan, semua yang menjadi ekspektasi dalam hidup kami. Tapi ketika kami gagal Tuhan, ketika kami kecewa, kami rapuh, kami putus asa, kami malu, kami takut, Tuhan, hadirlah kembali buat kami, membawa kasih-Mu, damai-Mu yang menjadi kekuatan buat kami, untuk kami boleh menyembah Engkau lagi sebagai satu-satunya Raja dalam hidup kami. Melepas kendali atas hidup kami, melepas segala hal yang bisa kami banggakan, yang bisa kami klaim itu punya kami. Kami lepas itu semua. Dan kami persembahkan kepada Engkau, satu-satunya Raja yang berkuasa atas hidup kami, mengendalikan hidup kami, yang sudah berjanji akan selalu bersama dengan kami, karena Engkau adalah Immanuel. Engkaulah Allah yang bersama-sama dengan kami selalu dalam apapun yang kami hadapi. Kami mau percaya lagi, taat lagi kepada Engkau ya Tuhan. Dan Tuhan, bantu kami, Roh Kudus tolong kami. Selama kami masih hidup di dunia yang fana ini, kami boleh menunjukkan hidup yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Di hadapan dunia yang gelap, di hadapan jiwa-jiwa yang masih di dalam kegelapan hidupnya, kekelaman hidupnya. Kami boleh menunjukkan ada Raja yang sejati, yang boleh memerintah di hidup kami, menyelamatkan kami semua manusia dari dosa, dan membawa kami kembali untuk menikmati indahnya hidup bersama dengan Engkau ya Yesus. Di malam Natal ini Tuhan, kami datang, membawa seluruh harapan kami, doa kami, bahkan jeritan hati kami kepada Engkau ya Tuhan. Kepadamu ya Tuhan, ya Anak Domba Allah, kami berdoa dan menyerahkan hidup kami. Amin.